guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini kita akan ngebahas lagi mengenai bearing bag CVT di Yamaha Aerox. Kalau kalian ingat atau sering nonton video dari saya, di bulan Januari kemarin saya melakukan penggantian bearing bag CVT ini yang sebelumnya saya pakai untuk bosnya itu berbahan dasar kuningan. Saya pakai modelan standar lagi ya, yang bahan dasarnya aluminium. Cuman masalahnya kembali lagi ya guys, dipakai beberapa minggu, si bagian bos di bearing bag CVT-nya ini dia udah oblak lagi. Kemungkinan besar barang yang saya dapat itu walaupun label Yamaha enggak original ya, atau emang beda seri ya. Karena kan waktu itu saya belinya si cover bearingnya warna hitam, sedangkan kalau bawaan original Aerox itu warnanya biru. Dan yang jelas si bearing itu gak bertahan lama, pusing kan, aduh harus ganti pakai apa lagi nih saya nih. Akhirnya saya membuat keputusan ya guys, karena kan pernah sempat saya bahas juga kalau bearing bag CVT ini bisa menggunakan bearing bag roda. Termasuk ada salah satu komenan juga dia pakai dan kata dia aman. Ya udahlah, gak ada salahnya. Saya nekat cobain pakai bearing roda ya, atau bearing velg depan. Karena saya punya yang merek Daytona tuh, yang kemarin, ya udahlah. Saya sekalian cobain aja. Karena kan pengen tahu juga nih permasalahan sebenarnya ada di mana. Apakah memang bagian asnya ini yang udah bermasalah ya? Makanya setiap ganti bearing bag CVT pasti yang kena bagian bosnya. Penggantian yang pertama itu ada di bulan Mei tahun 2025. Terus di bulan Desember tahun 2025 saya ganti lagi ya guys. Dan di Januari 2026 saya ganti lagi. Nah, ternyata dia nggak awet, lagi-lagi bagian bosnya aus ya guys. Bikin suara nggak enak ya, pasti gas, pasti ngejetak. Ya pokoknya bikin nggak enak. Makanya saya ambil keputusan buat pakai bearing velg nih guys. Ini berarti dari akhir Januari dah. Akhir Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli, hampir 6 bulan ya. Saya pakai di motor saya. Walaupun pada faktanya di mulai bulan Mei saya lebih banyak WFH ya. Tapi walaupun begitu motor tetap dipakai ya guys. Dan alhamdulillahnya dia awet. Udah pastilah awet. Karena kan dia nggak pakai sistem bossing ya guys. Makanya nggak ada lagi gejala ngejetak akibat bossingnya yang aus. Lalu bagaimana kondisi bagian asnya ya guys? Sepenglihatan saya dari awal pasang sampai sekarang dia awet. Nggak ada celong dari bagian asnya ini akibat gesekan. Ini kondisinya masih sama seperti kondisi terakhir saya pakai bearing bag CVT yang ada bosnya. Nggak ada terlihat keausan ya guys. Nah, salah satu pendukungnya kenapa si bagian asnya nggak kemakan. Jadi gini guys. Nah, masukan dari salah satu orang yang komen, ditambahin o-ring. Tambahin o-ring biar nanti si bagian asnya ini, kalau pasang o-ring dia ikut berputar. Karena kalau nggak dipasang o-ring, ada gapnya ya. Nanti lebih cepat kegerus. Itu masuk akal karena seingat saya pas masih pakai Mio pun begitu ya. Untuk bearing bag CVT-nya Mio, versi Mio Karbu, itu menggunakan bearing sejenis ini tanpa bossing.
Dan di depannya pun pakai O-ring ya guys. Terus apa salahnya nih kalau di Aerox pakai sistem seperti itu juga? Karena kan pada dasarnya sama juga. Bearing tanpa bos seperti di Mio. Terus ditambahin O-ring. Nah O-ringnya tapi harus memiliki ketebalan yang pas ya guys. Biar nggak terjadi kendala. Untuk O-ring yang saya pakai sendiri ya, ini ketebalannya 4 mili. Kalau di motor saya segini ya guys ketebalannya. Dia udah nempel banget antara dari as sampai ke bearing bak CVT-nya. Ini nempel ya. Jadi kalau O-ringnya nempel, dia ikut berputar dan mengurangi resiko bagian asnya itu kegerus ya guys. Karena ini udah versi terpaksa banget kemarin, udah ganti beberapa kali kan. 40 ribuan kali 3 udah 120 ribu. Kalau diganti lagi pakai yang ada bosingnya lumayan, harus keluar uang lagi. Atau saya kalau pengen bener mungkin saya harus ganti bagian asnya juga ya. Jadi sekalian nih, asnya kita ganti terus bearingnya kita ganti, harganya kan lumayan menguras kantong. Nah kalau udah seperti itu ya udah, solusi paling enak pakein bearing velg roda plus ditambah O-ring. Alhamdulillah selama beberapa bulan ini saya pakai ya, nggak ada masalah lagi suara ngejetak atau suara berisik yang diakibatkan dari bagian bearingnya yang oblak ya. Bearing sih nggak oblak ya guys, cuman bosingnya yang udah aus. Dan ini akan tetap saya pertahankan juga ya guys. Pengen lihat sampai mana daya tahannya, karena udah nanggung juga ya. Kalau salah satunya nanti aus ya udah nanti saya ganti. Walaupun memang banyak mekanik yang bilang gak disarankan, termasuk video saya yang sebelum-sebelumnya juga gak disarankan karena akan merusak bagian asnya aus. Daripada kalian misalnya udah mendapati kondisi udah buta ganti bearing, tetap aus juga, terus disarankan ganti bagian asnya yang cukup lumayan mahal banget. Mendingan kalian ganti aja bearing bak CVT-nya pakai bearing velg depan ya guys. Terus tambahin deh O-ring. Oh ya, untuk O-ringnya ini saya bikin sih dari selang hawa. Saya potong. Awalnya sih ukurannya emang nggak 4 mili ya, agak lebih sedikit. Dipotong biar masuk, ntar dia ngepres, nanti ngepres sendiri dan hasil finalnya berada di 4 mili ya guys. Mungkin ini adalah saran sesat ya, saran sesat untuk motor baru masih bagus jangan diikutin, tapi ini untuk kalian yang udah berkali-kali ganti bearing bak CVT terus habis lagi bosingannya, daripada habis biaya mahal buat ganti asnya ya, ganti ini nih mahal tuh, harga asnya mahal, belum jasa buat ngegantinya juga karena harus bongkar bagian gardannya, terus harus lepas di bagian bearingnya juga. Saya malas ngelepas bagian bearingnya, buat segala macam. Ya udahlah, mendingan simple aja ya guys, kita pakein bearing velg. Dan alhamdulillah awet ya. Dan makasih nih buat Rudy Aryadi ya, buat tipsnya. Di bulan Januari kemarin udah nyaranin saya tambahin O-ring. Ini kepake banget ya. Dan memang awet ya. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.